Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan sekalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait manajemen risiko atau enterprise risk management berdasarkan ISO 31000-2018. Manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Risiko ini merupakan satu ketidakpastian ya terhadap sasaran atau ISO 31000-2018 menyebutnya dengan the effect of uncertainty ya dari dampak terhadap ketidakpastian ya. Jadi karena adanya suatu sasaran atau objektif yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik itu RKAP misalnya atau RKM. Nah, RKAP dan RKM tersebut kalau di perusahaan atau rencana jangka panjang atau jangka pendek bahkan jangka menengah itu merupakan unsur ya yang memiliki unsur ketidakpastian di dalamnya. Nah, sehingga langkah-langkah untuk mitigasi itu harus ditetapkan di depan gitu ya, langkah-langkah mitigasinya. Jadi ketika terjadi penyimpangan dari objektif tersebut atau sasaran tersebut, itu nanti akan lebih detail untuk penanganannya. Nah, sehingga dengan harapan ketika telah ditetapkan langkah penanganannya, sasaran ini dia potensi tercapainya akan semakin tinggi. Risiko versus sasaran atau risiko dan sasaran ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ya, jadi kalau nggak ada sasaran, nah itu umumnya tidak ada risiko di situ. Ya, jadi berdasarkan definisi tadi, kalau kita mengutip dari ISO, the effect of uncertainty, jadi risiko ini muncul ketika ada sasaran. Sasaran ini biasanya ditetapkan apakah itu dalam bentuk biasanya kalau di perusahaan ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah begitu ya, ada anggaran gitu ya. Nah, sehingga yang ditetapkan itulah yang berpotensi munculnya sebuah risiko. Ya, jadi risiko itu belum tentu terjadi, rekan-rekan. Ya, namun sudah teridentifikasi oleh perusahaan untuk ketika itu terjadi, itu sudah ada langkah-langkah mitigasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, risiko ini muncul karena adanya sasaran yang ingin dicapai baik individu maupun oleh entitas. Ya, sehingga sasaran ini biasanya harus ditetapkan berdasarkan konsep SMART ya. SMART ini merupakan singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Ya, spesifik harus detail begitu ya, dengan jelas apa, siapa, di mana, kapan ya, yang melaksanakan. Kemudian measurable harus dapat diukur baik secara ukuran-ukuran tertentu, skala begitu ya. Attainable, sasaran bersifat menantang namun ini tetap bisa dicapai, relevan ya, sesuai dengan dalam koridor batasan dari organisasi tersebut ya. Kemudian relevan, sasaran ini harus sesuai dengan strategi perusahaan tentu saja. Kemudian yang terakhir adalah time bound, jadi ada semacam jangka waktu kapan sasaran ini ingin dicapai. Kemudian contoh sasaran misalnya yang berdasarkan kriteria SMART yaitu menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dalam jangka waktu maksimal 24 jam setelah menerima panggilan. Nah, ini jelas begitu ya, ada tujuannya apa yang hendak dicapai begitu ya, SLA dengan pelanggan, kemudian pada saat kapan dan jangka waktunya seperti apa. Nah, dibandingkan dengan contoh sasaran yang tidak SMART, yang kedua yaitu menindaklanjuti setiap keluhan dari pelanggan, ini merupakan semacam kalimat yang sangat general begitu ya, tidak ada kejelasan di dalamnya seperti apa SLA untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan, kapan begitu ya, dan poinnya masih terlalu general. Kemudian resiko ini sendiri seringkali kita bandingkan begitu ya, atau seringkali kita membuat perbandingan dengan masalah. Ya, jadi apa perbedaannya? Kalau resiko rekan-rekan sekalian bisa kita lihat begitu ya.
ini merupakan suatu aktivitas begitu ya, langkah-langkah yang diambil di saat ini, yang mana dia tujuannya untuk di masa depan itu ada uh, kondisi atau keadaan di mana kita lakukan mitigasi ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian ya, yang itu peristiwa tersebut belum tentu terjadi, namun kita sudah mitigasi kalau itu terjadi. Nah, ini berbeda rekan-rekan sekalian dengan yang dinamakan dengan masalah atau problem. Ya, problem ini biasanya dia terjadi akibat adanya peristiwa di masa lalu, ya, di masa lalu yang dia kita di masa lalu itu tidak melakukan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi tersebut. Ya, namun biasanya kalau di perusahaan itu ada yang namanya problem atau krisis manajemen. Ya, jadi sifatnya adalah keputusan masa lalu yang terjadi di saat ini, ya, sehingga ketika itu terjadi, ya, tidak ada langkah-langkah detail untuk melakukan mitigasi terhadap masalah tersebut. Ya, sehingga ini tentu saja akan berdampak terhadap kondisi suatu organisasi atau perusahaan saat ini. Ya, berbeda dengan resiko yang dia kita sudah identifikasi bahwa ini akan berpotensi terjadi, ya, karena ada keputusan kita saat ini, ya, kemudian kita sudah menerapkan langkah-langkah analisis, mitigasi di dalamnya, ya, sehingga tujuan organisasi dalam jangka waktu kedepannya itu bisa dicapai dengan maksimal, ya, dengan effort yang maksimal, kemudian langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan tadi itu bisa berjalan dengan maksimal juga. Kemudian setelah perbedaan masalah dan risiko, biasanya di risiko itu kita kenal ada istilah selera risiko atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda, yang mana kalau secara definisi selera risiko ini biasanya didefinisikan jenis atau jumlah dari risiko yang siap diambil organisasi dalam proses pencapaian sasaran. Nah, sedangkan toleransi risiko ini dikaitkan dengan kesiapan suatu organisasi atau pemangku kepentingan untuk menanggung suatu risiko tertentu, ya, setelah perlakuan risiko dalam rangka mencapai sasaran. Ya, nah, sebagai ilustrasi lebih gampangnya gitu ya, kalau selera risiko ini misalnya saya minum kopi satu hari ini karena misalnya harus bekerja ekstra begitu ya, saya biasanya minum kopi sehari itu 2 cangkir, ya, antara pagi dan siang misalnya ya, jam-jam rawan untuk mengantuk. Ya, namun karena ada toleransi resiko, maka resiko ini saya toleransi gitu ya, dari tadinya 2 cangkir pagi dan siang menjadi 3 cangkir, yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, cangkir ketiga ini merupakan batas toleransi resiko yang saya tetapkan sendiri ya, agar bekerja lebih fokus, ya, dan bisa menyelesaikan pekerjaan saya di hari itu. Nah, ini sekilas ilustrasi terkait apa itu perbedaan selera risiko dan toleransi risiko. Nah, biasanya selera risiko dan toleransi risiko ini ditetapkan oleh perusahaan, ya. Jadi masing-masing perusahaan memiliki selera dan toleransi risiko yang berbeda, ya. Di dalam implementasi risk management itu terkadang kita dibingungkan begitu ya, siapa sih PIC atau fungsi yang mengelola risk management, ya. Sebenarnya pengelolaan risk management ini itu merupakan tanggung jawab dari semua lini dari organisasi, ya. Ini kalau kita mengutip dari Three Lines Model, ya, dulu bernama Three Lines of Defense dari IAEA, kemudian berubah lagi namanya, katanya kalau defense itu adalah terkesan pasif gitu ya, jadi Three Lines Model, defense-nya dihilangkan agar terkesan lebih aktif gitu ya. Nah, di first line ini ada risk owner atau unit bisnis ya, atau si pemilik proses langsung ya, yang dia garis koordinasinya langsung kepada direksi atau pemimpin tertinggi di fungsi tersebut ya. Kemudian di second line ada enterprise risk management atau fungsi manajemen risiko, ya, ada direktur, ada subholding misalnya atau anak, HSE, compliance, system and business process and business continuity.
Nah, ini ada di second line. Nah, kemudian ada di third line atau lini ketiga, yaitu ada audit internal, yang mana dia menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa second line-nya ini berjalan dengan maksimal. Nah, bayangkan rekan-rekan ketika suatu organisasi ingin mencapai sebuah objektifnya atau tujuannya, first line-nya misalnya gagal begitu ya, mengidentifikasi resiko, second line tidak berfungsi. Nah, ini tentu saja tujuan perusahaan akan menjadi terancam begitu ya. Sehingga ada potensi tujuan atau sasaran tersebut menjadi tidak tercapai. Nah, bayangkan kalau first line-nya resiko diidentifikasi, sistem manajemen resikonya di second line berjalan dengan baik. Nah, kemudian third line selaku fungsi untuk memonitor efektivitas implementasi risk management yang berjalan juga dengan baik. Wah, organisasi ini tentunya akan sangat baik di dalam memonitor tujuan yang hendak dicapai. Nah, kemudian enterprise risk management ini ada kaitannya juga rekan-rekan dengan risk management serta risk based audit. Nah, biasanya di Departemen Audit Internal itu setiap tahun melakukan bahkan bulanan ya, itu melakukan monitoring terhadap risk management, ya risiko apa saja yang top gitu atau top 10 atau biasanya ada top 10, top 5 atau bahkan ada yang lebih gitu ya, di atas 10 resiko yang dimonitoring secara berkala, yang mana kemudian nanti akan dilakukan ranking begitu ya, mana yang paling tinggi, dan yang paling tinggi tersebutlah nanti yang akan dijadikan sebagai dasar untuk program audit oleh Departemen Audit Internal. Ya, kalau dilihat memang first line ini dia banyak memastikan pengendalian internalnya itu berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan, ada mempertimbangkan risiko untuk proses pengambilan keputusan atau risk based decision making. Nah, di second line ini memang banyak ya aktivitas-aktivitas untuk pengembangan misalnya dan memantau manajemen risiko, termasuk aktivitas risk owner ya, dia yang memastikan bahwa ini memang dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, direksi atau manajemen. Nah, third line ini fungsinya lebih kepada monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi risk management, baik yang ada di second line maupun ada yang ada di first line. Berdasarkan ISO 31000 2018, arsitektur manajemen risiko ini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah prinsip, proses, kerangka. Nah, prinsip ini rekan-rekan merupakan komponen yang paling penting gitu ya dari 3 komponen ini ya kalau menurut saya, karena dia lebih kepada nilai-nilai ya, atau lebih kepada suatu bisa dibilang dasar begitu ya, yang ini merupakan langkah awal di dalam menciptakan lingkungan manajemen risiko atau tata kelola manajemen risiko yang baik ya, yang mana dia terdiri dari prinsip ini, yaitu penciptaan perlindungan nilai yang mulai dari integritas ya, struktur yang menyeluruh, kemudian ada faktor manusia dan budaya di situ, yang mana dia sangat mempengaruhi terhadap implementasi dari tata kelola manajemen risiko di sebuah perusahaan. Nah, setelah prinsip, nanti di next slide akan lebih jelas begitu ya. Ini ada proses, ya ini standar saja rekan-rekan untuk proses ini. Mungkin bagi yang baru mengenal gitu ya, baru mengikuti, proses ini merupakan biasanya langkah-langkah yang kita lakukan begitu ya dalam mengimplementasi manajemen risiko di dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah prinsip ini ditetapkan begitu ya, dijalankan dengan baik oleh perusahaan, kemudian prosesnya dilakukan, maka selanjutnya adalah kerangka kerja. Ya, kerangka kerja ini dia lebih kepada desain, implementasi, evaluasi, perbaikan gitu ya, dan integrasi dari sistem tata kelola manajemen risiko yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya untuk prinsip manajemen risiko, yaitu prinsip yang pertama, ini merupakan seperti yang sudah disebutkan di awal, ini merupakan
dasar begitu ya dalam implementasi suatu tata kelola manajemen risiko di dalam perusahaan. Ya, bisa dibilang dasar ini ketika kuat begitu di perusahaan, maka sistem manajemen risiko yang berjalan atau diterapkan ini bisa akan semakin baik. Nah, prinsip manajemen risiko ini contohnya detailnya begitu ya, terintegrasi. Ya, terintegrasi ini maksudnya terintegrasi dengan aktivitas lain. Misalnya di aktivitas budgeting, ada risk-based budgeting, dalam proses pengambilan keputusan, ada risk-based decision making, audit itu sudah berbasis risk management. Ya, kemudian di dalam prinsip manajemen risiko ini ada juga terstruktur dan komprehensif, ya artinya secara menyeluruh risiko ini sudah diterapkan dan diimplementasikan di dalam perusahaan. Kemudian selaras dengan strategi dan sistem dan prosedur yang berlaku. Kemudian disesuaikan. Ya, jadi ketika terjadi perubahan, ya misalnya merger, akuisisi gitu ya, sistem manajemen risiko yang telah ditetapkan ini disesuaikan kembali dari segi kebijakan, prosedur, ya dan lain-lain. Ya, inklusi ini maksudnya ada keterlibatan para stakeholders yang ada di dalam sebuah perusahaan, sehingga di situ ada penunjukan risk champion, risk agent, risk officer, ya jadi semua orang dilibatkan di dalam implementasi tata kelola sistem manajemen risiko yang diterapkan. Kemudian ada dinamis, ya jadi secara berkala perusahaan mengupdate profil risiko dan rencana mitigasi yang telah ditetapkan. Ya, kalau di awal tahun ada resiko awal tahun, ya kemudian ada resiko bulanan atau triwulanan, dan ada resiko akhir tahun. Ya, yang mana di setiap resiko ini, ya baik yang disebutkan tadi itu dilakukan update secara berkala, termasuk monitoringnya. Kemudian informasi terbaik yang tersedia, ya jadi ada data-data yang ditampilkan ya, yang valid di dalam informasi manajemen risikonya. Ya, kemudian ada faktor manusia dan budaya, ini lebih kepada training, awareness gitu ya, untuk implementasi risk management. Kemudian yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yang dilakukan secara berkala untuk mereview sistem manajemen risiko yang digunakan, ya termasuk risk maturity level assessment. Ya, kita menilai seberapa mature, seberapa matang implementasi risk management di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko ini merupakan suatu hal yang harus ditetapkan di dalam sebuah perusahaan dan diimplementasikan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwasanya sebuah organisasi komitmen di dalam menerapkan sistem manajemen risiko atau tata kelola manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan proses inti dalam implementasi risk management. Ya, jadi di dalam proses manajemen risiko ini, di dalamnya terdiri dari menetapkan lingkup konteks kriteria, kemudian penilaian risiko, yang mana di dalamnya ada identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, yang mana nanti akan ada perlakuan terhadap risiko tersebut. Ya, setelah ada perlakuan, risiko ini akan dilaporkan kepada manajemen puncak. Ya, tentunya setelah di dalam perlakuan ini ada monitoring dan tinjauan dari manajemen untuk dilaporkan secara berkala. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi. Ya. Di dalam proses manajemen risiko ini kita sering mendengar istilah RCSA atau Risk and Control Self Assessment, yang mana ini merupakan instrumen dalam melakukan asesmen terhadap risiko, mulai dari identifikasi, analisis, kemudian rencana penanganan serta monitoringnya secara berkala. Nah, ini merupakan contoh kategori dan tipe dari risiko. Ya, biasanya risiko ini digolongkan ke dalam beberapa kategori dan tipe. Contohnya yaitu risiko strategis, risiko operasional, reputasi, keuangan, pasar, hukum dan kepatuhan. Nah, dari setiap kategori risiko ini nanti akan
split lagi atau dibagi lagi, yaitu berdasarkan kategori risiko di atas. Ya, contohnya risiko operasional misalnya nanti dibagi ke dalam ada risiko proyek, pengelolaan aset dan pemasaran, SDM, proses dan produktivitas, dan teknologi. Nah, jadi setiap risiko, kategori dan tipe risiko di sebuah organisasi itu biasanya berbeda sesuai dengan proses bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, setelah dilakukan tiga komponen tadi berdasarkan ISO 31000 prinsip dan lain-lain, itu kemudian kita identifikasi kategori dan tipe resikonya, kemudian kita identifikasi lagi indeks kemungkinan dan dampak ya. Jadi kalau kemungkinan ini biasanya semakin besar sebuah indeks kemungkinan terjadinya suatu kejadian ya, resiko tersebut, itu indeks dampaknya semakin besar juga ya, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, itu resikonya biasanya akan semakin tinggi rekan-rekan. Nah, peristiwa tersebut itu biasanya kita identifikasi di dalam peta dan nilai risiko. Ya, jadi ketika kita menyiapkan indeks kemungkinan dan indeks dampak, itu kita sudah bisa melakukan identifikasi dari nilai risiko tersebut dengan menggunakan panduan dari peta risiko yang disusun. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari peta risiko yang menggunakan 5x5. Ya, bahkan ada yang organisasi itu menggunakan 3x3 ada. Jadi tergantung dari kebijakan tata kelola manajemen risikonya sendiri ya, di setiap perusahaan biasanya berbeda. Nah, kategorinya ada ekstrim, tinggi, menengah, rendah. Kemudian di sini ada selera risiko dan toleransi risiko. Nah, kemudian risiko ini biasanya ya dia ada padanannya ya, ada risiko ada peluang. Ya, yang mana kalau risiko ini dia ada kejadian yang merugikan ya, berpotensi merugikan yang harus dimitigasi. Nah, kalau peluang ini kita sebut juga dengan risiko positif. Ya, dia kalau terjadi ini akan menguntungkan perusahaan. Nah, inilah yang harus dieksploitasi oleh perusahaan ya, diidentifikasi untuk mencapai objektifnya atau tujuan untuk keberhasilan dari perusahaan tersebut. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya terkait risk management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.